Hello Petra Nation. Nama aku Pinela Sutandi, aku merupakan alumni Teknik Sipil Universitas Kristen Petra angkatan 2017. Dan pekerjaan aku sekarang, aku full time content creator, terus nge-host, master of ceremony, dan kebetulan masih menjadi asisten dosen di Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Kak, boleh ceritain awal mula jadi content creator? Oke, ini lumayan lucu ya ceritanya. Karena sebenarnya semua ini bermula pada saat aku magang. Jadi aku magang di salah satu perusahaan pengawasan konstruksi. Nah kebetulan itu proyeknya itu apartemen. Terus kalau istirahat kita itu kan ke kamar mandi mall. Karena tuh apartemennya nyambung sama mall. Nah waktu ke kamar mandi itu siang-siang di mall itu banyak banget mamah-mamah muda Surabaya yang menjadi inspirasiku untuk mengonten. Terus awalnya aku cuma niruin aja ke teman magangku gitu kayak, ayo kamu jangan lama-lama shoppingnya, kamu jangan lama-lama pipisnya gitu-gitu aja. Cuman aku coba konten di TikTok dan akhirnya rame. Terus sekarang dikenal sebagai Mama Muda Surabaya. Oke. Wow. Selain jadi konten kreator, kakak juga asdos di Teknik Sipil ya. Ceritain pengalamannya dong kak. Wes, betul sekali. Kebetulan masih menjadi asisten dosen di Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Jadi saya membantu salah satu dosen mengajar ilmu ukur tanah dan juga desain struktur beton 2. Terus saya juga kebetulan menjadi asisten laboratorium di ilmu ukur tanah. Jadi sekarang anak-anak yang teknik sipil yang ngambil ilmu ukur tanah itu praktikum, aku yang dampingin. Jadi praktikumnya kayak membuat peta situasi, menggunakan alat teodolit gitu. Jadi so much fun. Teknik sipil can be fun. Bisa aja deh. Kakak kan juga nge-MC, tapi kuliahnya teknik sipil. Apa sih tipsnya buat berani ambil pilihan kayak gitu dan bisa jadi turning point dalam hidup? Wah, ini agak berat ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya aku mengenal passion aku sebagai seseorang yang tertarik di dunia public speaking itu lebih dulu sebelum aku masuk teknik sipil. Jadi aku sudah kenal diriku yang kalau ngomong itu kadang gak ada titik komanya. Terus kalau misalnya orang-orang lain sehari harus keluar 2.000 kata, aku 20.000 kata gitu ya. Dan itu aku udah tahu sisi aku yang seperti itu, passion aku tuh dari aku masih di sekolah dasar. Ya awal-awalnya cuma ikut-ikut lomba. Awal kenal sama passionnya tuh ikut-ikut lomba. Terus jadi master of ceremony atau jadi host di acara-acara seputar sekolah aja. Ikut-ikutan lomba news anchor, radio sekolah itu waktu aku SD sampai SMA. Terus waktu masuk kuliah aku diarahkan orang tuaku untuk mengambil jurusan teknik sipil. Jujur sempat merasa kenapa pintu-pintu untuk passionku ini tertutup. Karena ya boleh dibilang nge-MC sama teknik sipil ini kan berbeda banget gitu ya. Pada saat itu gambarannya aku satunya ngitung terus, belajar terus, satunya ngoceh terus gitu kan beda gitu ya. Tapi ternyata enggak loh. Malah karena aku di dunia teknik sipil, saat ini aku bekerja sebagai master of ceremony, bekerja sebagai host TV juga. Aku bisa menjadi suatu bukti bahwa Tuhan itu terus bekerja. Dan Tuhan kalau udah nitipin talenta, Tuhan juga sudah siapin jalannya untuk talenta itu. Dan aku jadi punya value lebih di antara anak-anak teknik sipil lainnya. Karena ya aku juga bisa menyampaikan istilahnya menyampaikan project-project itu mengemas dengan kata-kata yang menarik gitu. Jadi akhirnya aku juga diingat memiliki value lebih dibandingkan yang lainnya. Unik lah istilahnya kayak gitu. Pernah stuck buat ide konten nggak? Terus solusinya apa?
Aku yakin semua content creator pernah mengalami ini ya, stuck konten apa ya, terus kadang bosen sama karakter sendiri, pengen ciptain karakter-karakter lain gitu kan, misalnya kayak AI Pasar Atom gitu kan, pengen ciptain konten lain walaupun sebenarnya udah dikenalnya sebagai Mama Muda Surabaya. Tapi kalau misalnya aku mulai stuck, aku tinggal belajar dari content creator lainnya, cari inspirasi dari konten-konten creator lainnya, cari inspirasi dari film, cari inspirasi dari sosial media udah banyak banget inspirasinya. Dan selain itu aku kembalikan ke followers aku atau ke peminat Mama Muda Surabaya. Aku tanya ke mereka, kira-kira kalian pengen Mama Muda Surabaya itu ngapain lagi? Jadi aku kembaliin lagi ke viewers, dapat ide baru lagi deh gitu. Pernah menyesal sama keputusan yang pernah kakak ambil nggak? Tidak ya, kebetulan semua keputusan-keputusan itu membawa aku sampai di titik ini. Dan aku yakin juga asalkan setiap keputusan di hidupku tidak pernah aku putuskan tanpa penyertaan Tuhan, puji Tuhan akan dilancarkan, disertai Tuhan dalam perjalanan kita menjalani keputusan kita itu. Jadi no turning back, gak ada rasa-rasa penyesalan di kedepannya, begitu ya. Mantap. Kasih tips belajar ala Kak Piniela pakai gaya Mama Muda Surabaya dong. Kebetulan karena saya dulu di teknik sipil, waduh ya, tips belajar kalau di teknik sipil itu nggak bisa. Kalau aku nggak bisa berjuang sendiri, harus belajar bareng teman-teman, harus banget nyicil bahasa Surabayanya, wajib cip karena ya begitulah ya, tidak mudah kawan-kawan. Terus diulang-ulang, jadi apa yang udah dijelasin sama dosennya itu harus diulang-ulang, dibahas sama temen yang mungkin lebih paham, atau bahkan kalau misalnya dosennya buka kesempatan sebelum ujian untuk diskusi, datang tanya sama dosennya apa yang kurang paham. Tapi jangan tanyanya minta dijelasin dari awal, itu namanya tidak mendengarkan di kelas, dosennya juga pusing kalau begitu ya. Itu sih tips-tipsnya. Kalau dari ala Mama Muda ya, mungkin kalau Mama Muda anaknya udah kuliah, gimana ya ngomongnya kalau udah kuliah gini mungkin ya. Ayo Cece Koko, nyece lo, wis mau waktu-waktu nih ujian lo. Ojo lupa minum vitamin nanti sakit lo. Ujian tuh kamu belajar sampai malam-malam, apalagi kamu ujiannya pagi. Ojo sampai ketinggalan lo, bawa catatannya semua lo. Kayak gitu mungkin ya. Kaget, saya juga kaget. Tiba-tibain karakter. Lanjut. Apa satu hal yang pernah dipelajari selama di PCU dan masih terbawa sampai kerja? Mungkin kalau aku di teknik sipil itu kegigihan kali ya yang selalu saya bawa. Ini fun fact aja ya, dulu di teknik sipil itu aku sempat merasa lost banget karena pelajaran-pelajarannya yang ya sangatlah membutuhkan numeral ya kan, hitungan ya kan. Jadi memang kegigihan, semangat tuh yang terbentuk gitu waktu di teknik sipil. Sekaligus sama semangat untuk terus berjuang ya. Karena kalau udah terbiasa waktu kuliah berjuang, mendapatkan sesuatu dengan perjuangan tuh kayak rasanya tuh lebih bahagia, lebih puas gitu, lebih bangga gitu ya. Memang banyak ya teman-teman yang luar biasa outstanding, nilainya tuh IPK-nya kumlot, semua kumlot bahkan. Tapi buat aku ya, bisa menyelesaikan studiku selama 4 tahun di teknik sipil dengan IPK yang lumayan itu aku sudah bangga banget sama diriku karena aku komit apa yang aku mulai, aku selesaikan dengan sepenuh hati. Karena saya sempat di semester awal itu ingin berpindah, tapi ya itu tadi, karena udah punya komit, jadi aku mau selesaikan dengan baik. Dan itu benar-benar very very proud moment buat aku gitu. Jadi terima kasih PCU karena sudah memberikan, terutama teknik sipil sudah memberikan challenge di kehidupan saya. Jadi akhirnya challenge di kehidupan kerja saya sudah biasa gitu. Saya sudah terlatih, bahkan waktu kuliah challenge-nya lebih berat gitu. Thank you so much buat Civil Engineering PCU. The best. Oh, masih ada satu lagi. Satu kata untuk PCU. Sebenarnya nggak bisa ya kalau digambarkan dengan satu kata, satu paragraf nggak cukup, satu buku yes gitu ya. Tapi mungkin kalau boleh pilih dari semua kata-kata, my home. 2 kata dong. Berarti satu, home.
Atau satu kata lagi, Petra Nation. Dua kata, forever Petra Nation. Kok nambah terus? Ya pokoknya intinya Petra Nation deh gitu. A. Lebih penting relasi atau B. IPK yang tinggi? Pertanyaan pertama udah sulit banget ya. Sebenarnya kedua-duanya ini ada, menurut aku ada, of course ada kelebihannya masing-masing. Tapi kebetulan karena pekerjaan aku ternyata membutuhkan relasi, jadi tidak hanya IPK tinggi yang diperlukan tapi relasi juga. Tapi kedua-duanya penting sih, gimana ya? Masalahnya kalau IPK nggak tinggi juga sulit loh masuk di dunia kerja sekarang. Jadi kalau bisa tuh dua-duanya deh. Ambil kedua-duanya kawan, IPK tinggi dan relasi yang banyak. Jangan pilih satu, timpang dong. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pilih A. Introvert atau B. Extrovert dan alasannya apa? Oh ya ampun, A banget gak sih? Introvert banget ya? Enggak dong. Aku sih extrovert banget 100%. Tapi untuk teman-teman introvert ya nggak apa-apa ya, aku rebut oksigennya sedikit. Tapi intinya kalau aku sih kita butuh bisa menempatkan diri sih di tiap posisi. Kalau misalnya kita memang lagi bekerja di dunia public speaking, di dunia entertainment, terus tiba-tiba kita introvert diem gitu kan sulit dong. Yang penting komunikasi aja sih, kayak gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Setelah lulus S1, pilih A. Lanjut S2 atau B. Langsung kerja dan alasannya apa? Semangat buat teman-temanku yang S2, apalagi yang fast track, tapi aku B. Aku langsung kerja. Ya kebetulan karena aku langsung kerja waktu itu. Alasannya karena aku mau jujur, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya intinya congrats, selamat buat teman-teman aku yang bisa menempuh fast tracknya S2-nya dengan luar biasa. Tapi kebetulan aku ini ya bekerja. Tapi kan tidak menutup kemungkinan one day aku akan melanjutkan ke S2. Nah itu aja jawabannya bagus dah. Aman. Oke, pertanyaan keempat. Pilih A. Gaji yang besar atau B. Lingkungan kerja yang baik dan alasannya apa? Gaji yang besar apa lingkungan kerja yang baik? A yang mana? A. Gaji yang besar. Oh jangan. Boleh dikembalikan. Ya kita realistis. Anda mau apa? Kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan kan? Ya. Tapi memang ya kita harus memiliki mental yang kuat. Karena kan sulit ya kita menuntut lingkungan untuk baik. Zaman sekarang kita menuntut lingkungan kerja harus baik, aman untuk mental kita. Ya itu agak lebih sulit daripada kita menguatkan mental kita. Makanya aku pilih gaji yang besar. Yeay. Oke, pertanyaan kelima. Pilih A. Teman yang udah pintar tapi malas kerja atau teman B. Teman yang gak paham tapi ada niat untuk belajar dan alasannya apa? B. Aku paling gak suka. Tapi sebenarnya aku punya banyak banget teman-teman yang memang dasarnya itu udah smart banget, effortnya itu nggak sampai kayak aku 200%, tapi nilainya bagus, itu keren. Tapi yang lebih keren lagi teman-temanku yang bareng-bareng aku di kelas B ini, walaupun sulit banget paham sama dosen, tapi kalau mau ada niat, percayalah, mungkin waktu ujian belum terlihat, mungkin waktu kuliah belum terlihat, tapi itu akan membukakan jendela dan pintu-pintu ke depannya. Aku yakin semua yang ditanam baik itu membukakan jalan di kedepannya. Dan nanti akan kembali ke kita yang baik juga. Pesan buat mahasiswa-mahasiswi yang masih aktif di PCU. Pertama, I wanna say congratulations and thank you so much for choosing PCU to be your family, to be place that you can grow together with all your family member, ya kan? Thank you, congratulations. Terus juga tetaplah berjuang, penuhi hatimu dengan semangat yang membara, menyelesaikan studimu yang baik dengan baik, karena itu merupakan satu bentuk rasa syukur dan rasa menghargai akan apa yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Dan percayalah, PCU adalah tempat yang tepat, adalah wadah yang tepat untuk kalian, adalah rumah. Kalau buat aku sih rumah
Dimana kalian tuh bisa belajar apapun, kalian bisa tidak hanya menambah ilmu aja ya untuk mempersiapkan kalian di dunia kerja, tapi kalian juga bisa membangun mental, membangun karakter ya. Menurut aku yang paling penting itu sih, membangun karakter yang siap untuk menghadapi apapun. Jadi semangat, all the best for all of you ya kan. Sebagai alumni, I'm so proud being Petra Nation. Bangga Petra Nation. Ayo join. Kamu sudah sejauh ini, itu bukan hal yang mudah begitu. Waktu saya naik mobil, semua anak-anak yang saya ajar, yang kami ajar di sana, itu mereka mengejar mobil kami sambil bilang dada itu kurang lebih 500 meter. Jadi dari tempat kita mengajar sampai jalan raya itu mereka terus bilang dada sampai 500 meter kurang lebih. Mimpi mereka juga sama seperti kalian semua orang-orang yang ada di kota ini. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai underestimate anak-anak yang ada di sana, itu bertobatlah.